Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahida, selamat datang kembali di Mahida Studio. Hari ini saya Muhammad Andi Maulana Dan saya Nashwa Alia Salsabila akan menemani teman-teman semua di sesi Mahida Sharing berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha nih Kak. Pastinya Hari Raya Idul Adha itu identik gitu ya dengan kata kurban. Betul sekali. Tapi kita sebagai orang awam nih Kak, pastinya ada beberapa hal nih yang kurang jelas tentang kurban. Pas banget nih Kak, pada sesi Mahida Sharing kali ini kita akan membahas seputar masalah-masalah kurban nih Kak. Dan podcast kali ini itu merupakan kelanjutan dari podcast 2 tahun lalu dengan tema yang sama nih Kak. Baik. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Nasyid SAG yang juga merupakan salah satu guru di MA Manahijul Huda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu nih Pak Nasyid, akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih Pak? Di samping kesibukan mengajar ya kami aktif di anggota LBM Suriah NU di Kecamatan Gusti, di samping juga ada ngaji di pondok. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi Pak, hari ini kita akan membahas seputar kurban nih. Nah, pengertian dari kurban sendiri itu apa sih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pengertian korban menurut bahasanya ya, menurut kami, karena korban ini tidak ditemukan di teks hadis maupun teks kitab-kitab fikih. Jadi menurut saya adalah kata serapan kalau menurut bahasa. Kata serapan dari lafal takoruban juga bisa. Takoruban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Atau bisa juga dari lafal kurban itu sendiri, yaitu berupa masdar dari qoriba yakrobu. Menurut istilah sudah kita ketahui bersama bahwa korban adalah menyembelih hewan ternak yang sudah ada di keterangan kitab-kitab fikih, yaitu unta, sapi, dan kambing di hari raya Idul Adha, seperti itu. Dan setelahnya hari Tasyrik juga, yang satu hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Kalau untuk jenis hewan yang lebih afdal menurut kacamata fikih itu bagaimana? Apa saja Pak? Jadi ulama berbeda pendapat tentang hewan yang lebih utama. Kalau menurut mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i, urutan pertama adalah unta, baru sapi, kemudian kambing. Mengapa unta? Karena dalam beberapa ayat di Al-Quran, unta ini merupakan simbol syiar, salah satu simbol syiar agama dalam beberapa penyembelihan, ya, baik itu kurban maupun hadyu. Jadi sembelihan yang digunakan untuk takarrub kepada Allah. Seperti ayat fasal li rabbika wanhar. Jadi wanhar itu adalah cara penyembelihan untuk unta, yang disembelih adalah leher bagian bawah, nahr. Ada ayat lain yaitu wal budna ja'alna halakum min sya'airillah, dan kami jadikan unta sebagai salah satu tanda-tanda syiar agama Allah. Jadi berdasarkan ayat ini menurut mazhab kita adalah unta yang paling afdal. Beda halnya dengan mazhab Maliki, cenderung ke kambing yang paling utama, karena dari hadisnya Rasulullah berkorban ika bisaini amlahaini, berkorban untuk keluarganya sendiri dengan 2 kambing yang putih. Dasar dari teks, dasar dari mazhab Maliki. Dan juga secara rasio, ya, kalau menilik sejarah bahwa Nabi Ismail itu gantinya dengan menggunakan kambing. Mengapa enggak unta? Kalau ada yang lebih baik dari kambing, mengapa enggak yang lain? Nyatanya diganti dengan oleh Allah dengan kambing gitu.
madzhab Maliki. Sedangkan untuk warna itu yang paling baik adalah putih, kemudian kuning, ya, warna kambing yang putih misal, baru disusul kuning, baru yang berwarna seperti tanah, ya, keruh gitu. Terus belang disusul hitam, yang terakhir hitam, itu berdasarkan warna. Semuanya itu tetap yang paling baik adalah yang gemuk, yang gemuk dan harganya mahal. Yang mahal itu yang baik, karena sedekah yang harusnya yang lebih sempurna kualitasnya. Nah, untuk waktu dan cara penyembelihannya bagaimana, Pak? Waktunya dimulai setelah terbit matahari di tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahar. Itu setelah terbit matahari, kira-kira kadar waktu yang cukup digunakan untuk sholat 2 rakaat dan khutbah Id, khutbah Id itu kira-kira berapa? Dilaksanakan dengan cepat, rukun-rukunnya saja kira-kira 8 menit. Jadi setelah terbit matahari kadar 8 menit ini sudah dimulai waktu penyembelihan sampai matahari terbenam di akhir hari Tasyrik atau tanggal 13 itu terakhir waktu kurban. Cara penyembelihannya, Pak? Untuk cara penyembelihan seperti cara penyembelihan hewan lain, harus terpotong hulku, mari, yaitu saluran nafas dan saluran makan. Terus di samping itu ada beberapa fadilah dalam penyembelihan hewan kurban, yaitu dengan membaca doa, seperti membaca doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Di samping itu membaca basmalah, sholawat, terus bismillah, ya Allahu Akbar. Itu cara yang paling afdal dengan doa-doa khusus seperti itu. Untuk pembeliannya sendiri itu bagaimana, Pak? Kalau yang saya lihat di masyarakat itu masih banyak yang pilih-pilih untuk pembelian daging kurban. Bahkan warga masyarakat yang kurang mampu itu biasanya terlewatkan, Pak. Pembagian daging kurban itu minimal kadar wajib, ya. Kalau kita mengatakan minimal berarti kadar wajib harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi berarti tidak sah. Nah, itu adalah cukup sebagian kecil atau sepotong dalam kondisi mentah kita bagikan kepada fakir atau miskin. Itu kadar minimal. Yang lain kita makan sendiri nggak apa-apa. Yang penting kadar minimal itu kadar wajib. Ya. Kalau kadar utama beda lagi. Ada kadar utama, ada kadar utama tingkat 1, ya, paling utama, yaitu sebagian kita makan untuk keluarga kita sendiri, untuk yang lain kita sedekahkan. Itu kadar yang paling afdal. Untuk yang kedua adalah kita makan sendiri sepertiga, ya, untuk 2/3-nya kita sedekahkan. Itu kadar afdal yang kedua. Sedangkan kadar afdal yang ketiga adalah 1/3 untuk kita dan keluarga, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk orang kaya. Itu seperti itu. Seperti yang kita tahu nih, Pak, salah satu syarat hewan kurban itu tidak boleh cacat. Nah, mohon dijelaskan apa saja cacat yang tidak boleh dan boleh. Cacat dalam hewan kurban itu dibagi menjadi 2, yaitu cacat yang bisa mengurangi kadar daging dan cacat yang tidak mengurangi kadar daging. Contoh cacat yang mengurangi kadar daging adalah seperti kalau dalam kitab adalah al-awra, yaitu buta, al-awra bayyin, jadi buta yang parah. Terus al-arja bayyin, yaitu pincang. Terus al-ajfa, yaitu yang sangat kurus, ini yang tidak sah, termasuk juga tidak sah. Nah, terus ya, contoh lagi adalah yang terpotong ekornya, ya, terpotong ekor, terus kakinya juga ada yang mungkin terpotong juga sama. Terus kantong susu, kantong susu hewan juga terpotong hilang. Itu contoh cacat-cacat yang mengurangi kadar daging. Ada juga cacat yang tidak mengurangi kadar daging, yaitu seperti sakit, ya, sakit mata tapi tidak terlalu parah.
atau mungkin seperti tanduk yang pecah, ini juga nggak apa-apa. Terus lagi pincang, tapi pincang yang juga tidak parah. Jadi nanti bagi orang yang ahli itu bisa, bagi orang yang ahli dalam hewan, ya, pakar hewan lah atau peternak yang sudah handal, dia bisa membedakan mana cacat yang mengurangi, mana yang tidak. Mohon maaf Pak, kalau hewan yang berjenis betina itu boleh atau tidak boleh untuk dikurbankan? Jantan dan betina boleh-boleh saja, dua-duanya boleh. Tapi yang paling afdal adalah jantan. Nah, seperti itu. Nah, jantan. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang pembagian hewan kurban atau pembagian daging kurban. Nah, bagaimana Pak kalau pembagiannya itu tidak sama besar? Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang penting ada kadar wajib. Yang untuk yang lainnya ya terserah. Tapi afdalnya tadi ada 3 tingkatan afdal. Jadi kalau kita mau mempraktekkan yang afdaliyah tadi itu juga sulit. Jadi ya sebisanya lah. Masyarakat bagaimana, khususnya tetangga sekitar yang dekat-dekat ini jangan sampai ada yang terlewatkan seperti itu. Berarti kalau untuk daging kurban dimakan sendiri itu masih boleh ya Pak? Asalkan kalau semuanya itu sudah kebagian sesuai syarat dan ketentuannya. Ya boleh, bagi orang yang korban boleh memakannya. Akan dianjurkan untuk makan, ya, khususnya bagian hati, ya, jeruan bagian hati itu disunahkan. Kecuali daging korban yang sifatnya wajib. Jadi korban wajib atau dinadari, contoh dinadari itu nggak boleh, bagi yang korban makan sedikit pun nggak boleh. Oh iya teman-teman, kita kira pertanyaan dan jawaban sudah lumayan banyak nih Kak. Iya, tapi tidak sampai di sini saja, kita akan mengorek lagi masalah-masalah seputar kurban. Baik Pak Nasyid, selanjutnya mengenai hewan kurban yang ditangani sendiri dan dibagikan hanya untuk keluarganya sendiri, apakah itu diperbolehkan? Kalau memandang penyembelihannya, kalau dalam hal penyembelihan malah lebih baik ditangani sendiri, ya, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih atau berkorban 100 unta, ya. Beliau menyembelih dengan kedua tangan beliau sendiri sampai 63 ekor, yang lain diserahkan pada Sayyidina Ali, ya, disembelih oleh Sayyidina Ali. Itu bukti bahwa menyembelih sendiri hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak terbiasa atau tidak mampu atau takut dan lain sebagainya, kalau nanti tidak sah malah bahaya, ya lebih baik diwakilkan atau minta bantuan pada orang yang ahli seperti itu. Kalau untuk pemberian di keluarga sendiri itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, dibagi keluarga sendiri kan dagingnya, ya seperti tadi dimakan sendiri atau dibagi keluarga sendiri nggak apa-apa. Yang penting ada sebagian kecil yang dibagikan pada fakir miskin dalam kondisi utama. Ya, yang terjadi sekarang nih Pak, penyembelihan hewan kurban itu tidak hanya di musola atau masjid. Sebenarnya itu boleh atau tidak Pak? Bagaimana? Boleh-boleh saja, ya, dari panitia, dari takmir maupun pengurus musola mengadakan penyembelihan, ya, berarti status mereka adalah sebagai wakil dari mudhoki atau yang melaksanakan kurban. Jadi baik penyembelihannya diwakilkan, niatnya juga diwakilkan, pembagiannya juga diwakilkan, itu boleh. Jadi, tapi tadi afdalnya ditangani sendiri, ya, di lingkungan rumah sendiri, ya. Tapi kalau ada uzur dan lain sebagainya, karena kita kan kalau di rumah mungkin kerepotan alat atau mungkin itu pemotongan juga kurang tenaga dan lain sebagainya, akhirnya ya lebih baik diserahkan bersama-sama, diwakilkan pada panitia masjid atau musola. Dan sekarang juga banyak musola atau masjid yang membentuk panitia, itu hukumnya dalam kacamata fikih bagaimana Pak? Ya boleh, jadi ada unsur ta'awun, saling membantu tadi, saling membantu antar sesama. Jadi kalau
dari hukum asal ya, hukum asal kalau pribadi itu kan tadi saya jelaskan bahwa kalau bersifat korban pribadi memang afdolnya di rumah. Kalau yang berkorban ini adalah pemerintah ya, atas nama lembaga atau pejabat, perangkat desa, tokoh masyarakat, ini baiknya dilaksanakan di masjid atau musola biar lebih mengena kepada masyarakat, memberi teladan. Selanjutnya, bolehkah Pak tukang jegal itu diberi upah kulit atau hasil dari kurban tersebut? Dalam mazhab kita tidak memperbolehkan sedikit pun daging atau kulit, pokoknya bagian dari hewan yang dikorbankan menjadi upah atau bahkan dijual. Seperti itu. Jadi yang berlaku di masyarakat, bagaimana kita menyikapinya? Jadi solusinya adalah tetap kita beri upah selayaknya. Terus baru kita beri kulit, jadi atas nama sedekah atau hadiah. Seperti itu. Jadi memang tidak boleh digunakan untuk upah. Ada solusi lain sebenarnya dari mazhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan untuk menjual. Jadi nanti hasil penjualan kita tasarrufkan atau kita berikan kepada orang yang berhak. Seperti itu. Kalau mengenai kurban bagi orang yang sudah meninggal atau wasiat dan tidak wasiat itu bagaimana, Pak? Dua-duanya boleh. Dua-duanya baik wasiat malah boleh. Ada yang tidak wasiat juga boleh. Meskipun dalam mazhab kita sendiri untuk yang tidak wasiat ini ada yang tidak memperbolehkan. Seperti itu. Tapi kita di masyarakat umrah sudah mempraktekkan meskipun tidak wasiat keluarganya berkorban atas nama keluarga yang meninggal atau si mayit. Nah, yang terakhir Pak, kita meminta masukan nih untuk masyarakat dan juga Gen Z untuk memasyarakatkan ibadah kurban di daerah kita. Karena justru dari sebagian dari mereka itu menunggu kurban, bukannya memberikan kurban. Memasyarakatkan korban. Jadi kalau memasyarakatkan korban artinya kan bagi orang yang mampu. Jadi kalau yang tidak mampu, bagaimana kita memasyarakatkan gitu. Jadi, kalau menunggu korban ya sah-sah saja. Memang tidak mampu kan seperti itu. Jadi yang kalau bagi yang sudah mampu ini kan seperti itu. Bagi yang mampu ya bukan menunggu tapi harus selayaknya adalah ikut berkorban, berpartisipasi syiar di hari raya Idul Adha untuk berkorban. Caranya bagaimana untuk memotivasi generasi muda atau Gen Z? Jadi ya mungkin dengan mengadakan seminar-seminar, ya, semacam seminar atau majelis taklim bisa juga, atau mungkin anjuran untuk peternak. Dari peternak ini kalangan muda kan kadang gengsi kan seperti itu, gengsi masa anak muda memelihara kambing dan lain sebagainya. Nggak usah gengsi, justru ini adalah merupakan tindak lampah atau pekerjaan para nabi terdahulu. Para nabi semuanya adalah membara kambing, ya kambing ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya banyak kambing, pasti secara tidak langsung kita akan tergugah hatinya untuk berkorban seperti itu. Nah, itu teman-teman sedikit pembahasan mengenai masalah-masalah seputar kurban. Kalau boleh tahu apa saja yang kalian dapat sih dari pembahasan kali ini? Dari pembahasan kali ini pastinya saya mendapat jawaban atau solusi-solusi nih, dari masalah-masalah seputar kurban. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau yang saya dapat dari pembahasan kali ini tuh tentunya banyak sekali ya Kak. Seperti mengenai pembagian daging kurban, boleh atau tidaknya pembagian daging kurban yang tidak sama besar. Dan yang paling saya ingat sampai sekarang itu mengenai kurban bagi orang yang sudah meninggal. Dan tentunya masih banyak lagi sih Kak. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, kami sebagai host dan juga mewakili seluruh kru Mahida Studio mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nasyid yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Nantikan podcast-podcast selanjutnya hanya di channel YouTube MA Mahida.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi